wabarakatuh. Sebelum memulai, anak-anak yang udah hafal juz 30 ada? Juz 30 dari An-Nas sampai An-Naba, kebalik, dari An-Naba sampai An-Nas ada? Atau ada yang berani ke depan? Nanti sambung ayat. Dibantu, ada? Nanti hadiahnya boleh buka duluan. Yang perempuan, ibu-ibu kalau ada silakan dibawa ke atas. Saya butuh 3 orang buat pagi ini. Ada? Ayo sambung ayat. Yang biasa maju ke depan boleh sini. Ayo. Jangan sampai diambil sama kakak-kakak di Rias nih. Ayo, ada gak yang berani? Berdua. Kalau nggak berani sendiri berdua majunya. Nanti saling bantu-bantuan. Ada? Ayo, iya tunjuk-tunjukkan. Ayo, ada? Saya hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada yang maju, saya hitung lagi sampai 20. Ayo, adik-adik semuanya. Ada yang berani? Ibu-ibu yang di bawah kalau ada boleh ke depan. Kita cek dulu. Siapa namanya? Faris ya? Saja. Ayo Faris. Dia kayaknya peserta terfavorit dari saya tahun lalu. Datang mulu deh. Kagak sholat aja datang deh, luar biasa. Udah cinta sama masjid. Alhamdulillah. Ayo Faris, berdua boleh. Nah tuh sama siapa tuh? Oh, mantap. Felix nih, Felix Faris, Fajar, F semua nih. Nah sini maju. Ini nyalakan ya. Yang perempuannya ada, ibu-ibu, bapak-bapak. Siap ya? Ini calon imam nih Pak, doain ya Pak, Ibu ya, insyaallah ya. Karena ya umur gak ada yang tahu ya. Cuma kita tugasnya cuma menciptakan generasi aja, membentuk generasi. Yang perempuan kalau nggak ada diambil sama yang laki-laki lagi nih. Oke, Felix Faris, siap sambung ayat? Bismillah, siap. Ada? Sini maju, pas 3. Yang akhwatnya depan sini boleh. Punten Pak RW kalau ada bocah masuk itu. Nah, siap. Siapa dulu nih? Felix dulu ya. Namanya siapa? Embun. Saya tahunya Embun itu kira ibunya. Embun pagi. Oke, Felix siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung mukanya kaget. Enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak bisa jawab enggak apa-apa ya, enggak usah malu ya, enggak usah takut ya. Amma yatasaalun. Ini tuh? Enggak ada? Oke, enggak apa-apa, naik aja. Kita ganti. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bapak-bapaknya yang bisa jawab. Lanjutin. Surat An-Naba ya tadi ya. Lanjut. Lagi ya. Oh iya tuh, udah langsung di-spill sama imam tetap kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa langsung. Embun. Khalaqal insana min khalaqa. Kurang jauh ya. Langsung. Oke, sekali lagi Embun, pegang lagi. Itu mau Pak Idris yang apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Lanjut, sebelahnya Kang Felix lagi. Kata Felix, kok gampang bagian saya susah katanya. Ini ada bapaknya saya tadi cegat di rumahnya. Felix lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Felix bisa? Wal qamari. Lupa? Oke, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa aja yang bisa? Berdua ya. Ayo, pegang apa pegang? Siap. Li fi Quraisy. Sebelahnya Felix lanjutin. Allahu Akbar. Suaranya bagus Bapak Ibu. Luar biasa. Besok imam tarawih ya? Gantiin saya. Bisa? Udah nggak usah, cukup. Ya, Masya Allah. Boleh kita beri takbir, takbir. Ya. Buat nanti buka ya, jangan jajan nanti ya. Iya, Bu, sama Ibu ya. Ini dah sana. Bocah. Oke, Bapak dan Ibu, semoga dengan demikian menjadikan anak-anak semakin terpaut hatinya dengan masjid ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga mereka, karena sepengetahuan saya selama baru hadir di sini dari 2016 ngobrol sama almarhum Pak Mahfud, beberapa penggagas masjid ini juga, ternyata salah satu amanat dari masjid ini adalah salah satunya adalah amanat warga, di mana warga ingin ada tempat yang nyaman untuk belajar agama untuk anak-anak. Tapi ternyata selain belajar agama juga untuk menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu kan tidak hanya belajar ya. Tandanya bisa jadi dia guling-gulingan gitu kan, atau main mobil-mobilan dan lain-lainnya. Ya udah, biarkan dia hari ini ada di lingkungan yang dekat dengan azan daripada jauh dengan azan. Ya mungkin sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kalaupun mereka main, insya Allah pas lagi azan pasti mau nggak mau adalah ikut sholat juga. Oke, Bismillah Bapak dan Ibu, tidak lama yang ingin saya sampaikan, Masya Allah. Kemarin saya dapat celetukan yang agak menarik ya, dan emang benar sih setiap bulan Ramadan itu selalu terjadi kayak gitu. Ini disampaikan lah sama seseorang yang udah lama di sini. Bilangnya gini, AC-nya mulai kerasa dingin nih. Emang kenapa? Iya, pesertanya mulai dikit tarawihnya gitu. Jadi emang semakin hari semakin maju ya dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu, Masya Allah, semoga kita diistiqomahkan. Ini emang ujian Bapak dan Ibu terkait Ramadan dari yang pertama sampai terakhir. Tapi kita juga nggak boleh salah satu yang ngejudge ya. Wah, nggak sering ke masjid, nggak datang ke subuh dan lainnya, karena bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang ternyata dia itu shiftnya itu pas lagi sholat. Kayak gitu. Yang baik kita lakukan adalah mendoakan semoga kita tetap bisa silaturahim khususnya di bulan di Idul Fitri nanti. Singkat saja untuk pagi ini karena tadi waktunya sudah banyak diambil oleh adik-adik semua ya. Terkait ayat yang sangat familiar, bahkan dari almarhum Pak Haji Mahfud juga ketika saya datang ke sini, beliau kok sering mengucapkan ayat ini. Ayat yang singkat tapi asbabun nuzulnya itu dalam. Ayat yang singkat tapi asbabun nuzulnya itu di bulan yang paling mulia. Yaitu ayatnya yang sering banget dibacakan sama Haji Asep atau Pak Idris. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kalau kita agak unik mengerti tentang kaidah bahasa Arab. Jadi di sini turunnya adalah ketika pertama kali diminta untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini kan ayatnya masih nyambung dari ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi ayat turunnya bulan Ramadan itu dari 183 sampai 187. Nah, 183 terkait berpuasa ikutin, 185-nya Syahrul Ramadan, 186-nya ternyata ketika diminta Syahrul Ramadan, orang Madinah itu ngeluh ke Nabi, ya Nabi, apakah Allah itu sangat jauh sehingga kita harus teriak, atau Allah sangat dekat sampai kita harus berbisik? Ini kiasan. Jadi orang bahasa Arab itu paling senang dengan kiasan. Jadi kalau ditanyakan yang berpuitis, melankolis, orang bahasa Arab lebih dari kita. Kalau anak-anak sekarang banyak yang galau gitu ya, bikin atau nonton Fajar Sad Boy dan lain-lainnya, yang anak-anak ketawa pasti ya dan lainnya.
Ini orang Arab itu lebih daripada itu. Umar bin Khattab aja nangis sampai ada sungai air mata di pipinya. Gara-gara apa? Memikirkan rakyatnya tidak bisa makan dan lain-lainnya. Melankolisnya luar biasa. Nah, kalimat tadi langsung dijawab sama Allah, yaitu tadi turunnya surat 186 di mana artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib. Kalimatnya pakai fa, Pak. Luar biasa. Fa. Maka sesungguhnya aku dekat. Ada yang nanya misal, saya kalau butuh Pak Asep gimana caranya? Katakan saja saya ada di rumah. Ada kalimat katakannya. Tapi di ayat ini, Pak, agak unik. Jadi ketika ada yang nanya, saya mau doa nih. Biasanya kalimat yang di Quran itu misalnya gini, katakanlah bahwa aku ini, katakanlah bahwa aku ini, maksudnya Allah tuh ini, katakanlah kul. Tapi di sini nggak ada kalimat kulnya, langsung pakai kalimat fa inni qarib. Ini adalah kalimat untuk mempertegas, pertama, bulan Ramadan itu mulia, bulan Ramadan itu saking mulianya, doanya di 24 jam itu dimustajab semua. Yang kedua, untuk menjaga keyakinan bahwasanya Allah itu dekat, makanya menggunakan kalimat fa, bukan wa inni qarib, bukan juga summa qarib, tapi fa inni qarib. Kenapa? Karena Allah ingin ngasih tahu, kamu doa, saya ijabah. Tapi Pak, ternyata ada yang lebih diminta oleh para sahabat terkait diijabahnya doa. Imam Al-Qalani atau sahabat termulia juga Umar bin Khattab pernah bilang kayak gini, saya tidak bermasalah dengan doa yang dikabulkan atau tidak. Saya berdoa kepada Allah saja, itu adalah suatu bentuk kenikmatan atau kemesraan saya dengan Allah. Jadi Umar bin Khattab itu kalau doa, dia udah nggak mikirin mau dikabulin atau enggak, mau dikabulin sekarang atau nanti, atau diganti. Umar bin Khattab nggak mikirin itu. Tapi yang Umar bin Khattab pikirkan adalah, saya bersyukur masih bisa berdoa. Makanya pernah ada kalimat yang sangat fenomenal, bersyukurlah terhadap orang yang masih bisa bersyukur. Karena hari ini banyak orang, dia itu pantas untuk bersyukur tapi lupa. Atau ada orang, udah dikasih waktu sebulan buat berdoa, tapi dia nggak mau doa. Padahal doa kan cuma tinggal angkat tangan, sebut ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apalagi ketika kita sedang safar, sedang berpuasa, itu doanya berkali-kali lipat peluangnya untuk diijabah. Nah, kalimat ini, ayat ini 186, fa inni qarib, ayat berikut sampai akhir ayatnya artinya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu, masih melanjutkan, kami selalu saya pernah menyampaikan salah satu esensi utama di bulan puasa Ramadan itu adalah terkabulnya peluang doa itu sangat besar. Salah satunya di waktu berbuka, sebelum berbuka, bahkan di 24 jam. Jadi mari reminder lagi, pengingatan lagi khususnya buat saya pribadi juga, sudahkah di list doa-doa kita selama sampai Ramadan nanti? Sudahkah sama doa-doa kita dari hari pertama sampai hari terakhir? Adakah yang terlewat untuk kita doakan? Untuk ibu yang di bawah, ibu, nih denger gak? Insya Allah denger ya. Cuma saya nggak bisa denger jawabannya. Ibu, doa ibu itu mustajab, beneran. Rasul pernah bilang, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak atas perempuan? Jawabannya, suaminya. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak atas laki-laki? Jawabannya, ibunya. Walaupun sudah menikah, walaupun sudah sepuh, selama ibunya masih hidup di dunia, maka doanya akan mustajab. Makanya ibu, yuk ditulis list doanya, ditulis keinginan anaknya, disampaikan di atas sajadah ketika sepertiga malam atau setelah saya sholat, didoakan. Semoga anak pertama saya ini. Semoga anak kedua saya ini. Di list ibu. Kenapa saya fokus ke ibu? Karena emang doanya mustajab banget Pak, beneran. Kebanyakan kita itu mentok, doanya nggak dikabulin karena bukan ibunya nggak doa, tapi kitanya bikin penghalang biar doa itu masuk, yaitu namanya maksiat. Jadi bener-bener deh,
Saya kalau ada info apa-apa, saya infokan ke ibu saya di Serang. Mah, doain ya, insya Allah nih udah di rumah sakit nih, mau bersalin dan lainnya. Didoain. Setiap momen ada kerjaan apapun, ada aktivitas apapun, saya minta doa dan ridho. Karena tadi laki-laki itu jiwanya, hatinya itu masih terkait dengan ibunya. Maka bagi yang sudah tiada, setiap ingat kepada ibundanya almarhumah, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Sedekahkan atas namanya. Tidak perlu besar, yang penting konsisten setiap subuh. Tidak perlu besar, yang penting setiap ada keinginan kasih. Tidak perlu besar, yang penting dia ada keinginan walaupun masih tidak punya uang ya. Minimal hati dia tuh, duh saya mau sedekah tapi nggak bisa gara-gara nggak ada uang. Kesedihan itulah yang menjadikan Allah itu akan, oke, saya kabulin doa kamu. Insya Allah ibu kamu juga akan masuk surga bersama kamu nanti. Jadi yuk, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya Bapak dan Ibu, ini harusnya menjadi senjata umat muslim. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, doa adalah senjatanya umat muslim. Bahkan ketika kita ingin dekat sama orang, dahulukan doa dulu. Jangan langsung action. Ini laki-laki nih mau ngelamar perempuan, jangan langsung ke rumahnya, doa dulu. Ibarat mau ngambil mangga, jangan minta sama yang jaga, tapi minta sama yang punya. Orang tua tuh yang jagain anaknya. Nah, yang punya siapa? Allah. Kita mau kerja nih, mau ngelamar kerja, jangan langsung datang ke bos, nggak usah. Datang yang punya bosnya, yaitu Allah. Doa sama Allah, ya Allah saya mau ada kerjaan, interview, kalau emang ini berkah, rezeki saya mudahkan. Jikalau bukan, semoga ada yang lebih baik daripada ini dan aku berpasrah diri kepada engkau terhadap takdir yang insya Allah engkau siapkan. Semoga bermanfaat, karena terkadang kita lupa untuk doa. 24 jam untuk berdoa itu udah sangat luar biasa. Makanya yuk, list doa kita, ditulis doanya selama hari ini mau ngapain, biar nanti setiap ingat dibuka, masukin kertas, dibuka ingat, oh iya anak saya mau interview nih, doain. Anak saya mau kerja nih, doain, dan lain-lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.